Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Alnawaro dengan NIM C1C020032. Saya dari kelas 009, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas materi presentasi tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, untuk pokok pembahasan, di sini saya akan membahas materi pokok pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Yang kedua adalah akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Yang ketiga, jaringan pertanggungjawaban. Yang keempat, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, korelasi dengan struktur organisasi. Yang keenam, menetapkan pertanggungjawaban. Yang ketujuh, perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, langsung saja untuk materi pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Nah, untuk akuntansi pertanggungjawaban ini dikenal dengan istilah untuk menjelaskan sistem akuntansi yang merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi atas dasar tanggung jawab. Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban ini diartikan sebagai salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan sebuah tugas dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, untuk oleh karena itu, itulah pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban. Ini hanya sebagai pengantar. Untuk yang selanjutnya, nah di sini ada akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Untuk akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri mengutamakan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, data pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Nah, untuk sedangkan pada akuntansi konvensional, di sini dalam akuntansi konvensional data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsi dan tidak dapat digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Baiklah. Selanjutnya adalah jaringan pertanggungjawaban. Untuk jaringan pertanggungjawaban ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual, di mana artinya di sini individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Nah, di sini untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkup dari wewenang untuk setiap individu dari eksekutif, puncak sampai ke karyawan di tingkat paling rendah. Maka harus didefinisikan secara logis dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada hierarki yang berbeda. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis pertanggungjawaban. Untuk jenis-jenis pertanggungjawaban ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pusat biaya. Yang kedua, pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Dan yang keempat adalah pusat investasi. Untuk pusat biaya, merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Nah, di sini manajer bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi akan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Untuk yang kedua, yaitu pusat pendapatan. Nah, pada pusat pendapatan ini, manajer hanya memiliki kendali terhadap biaya pemasaran langsung dan kinerja mereka akan diukur dalam hal kemampuan mereka untuk mencapai target penjualan yang ditentukan sebelumnya dalam batasan tertentu.
Nah, untuk yang ketiga adalah pusat laba. Pusat laba ini merupakan segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Kinerja dari manajer pusat laba dievaluasi berdasarkan target laba yang direncanakan. Nah, seperti tingkat pengambilan minimum yang diharapkan dan tingkat halangan untuk laba residual. Dan yang terakhir adalah pusat investasi. Untuk pusat investasi itu sendiri, manajer bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Jadi di sini manajer bertanggung jawab atas aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Selanjutnya adalah korelasi dengan struktur organisasi. Di sini struktur organisasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah di sini berbagai pendekatan tersebut merupakan yang pertama struktur vertikal dan yang kedua adalah struktur horizontal. Untuk struktur vertikal itu sendiri, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama yang tanggung jawab serta secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan itu diberikan kepada wakil direktur, yang mana ia mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur yang di bawahnya, sesuai dengan hierarki. Untuk struktur horizontal, maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur. Maka struktur horizontal ini untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Karena struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing wakil direktur mengendalikan suatu pusat laba atau investasi atau pusat investasi daripada pusat pendapatan atau biaya pusat fungsional. Selanjutnya adalah menetapkan pertanggungjawaban. Nah, di sini setelah memilih jenis dari struktur organisasi, tugas penting yang berikutnya adalah dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperlakuan ini, yaitu menggambarkan pertanggungjawaban. Nah, di mana tanggung jawab ini adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Karena faktor-faktor yang paling penting dalam menggambarkan pertanggungjawaban adalah masalah tingkat diskresi dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan fungsi atau tugas yang didelegasikan. Selanjutnya adalah perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Di sini terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah anggaran pertanggungjawaban. Nah, untuk anggaran pertanggungjawaban ini, karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban ini adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang hanya mereka kendalikan. Nah, untuk akumulasi data, jenis akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Di masa lalu, akumulasi data 3 dimensi secara teknik adalah sulit, karena hanya ada sistem manual atau semi-otomatis yang tersedia untuk akumulasi data. Selanjutnya yang ketiga adalah pelaporan pertanggungjawaban. Untuk pelaporan pertanggungjawaban ini merupakan produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban, di mana laporan pertanggungjawaban ini atau laporan kinerja secara periodik. Laporan-laporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya tersebut dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Selanjutnya adalah di sini maksudnya asumsi dari keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Nah, untuk asumsi dari keperilakuan akuntansi pertanggungjawaban ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah manajemen berdasarkan perkecualian. Maksudnya di sini adalah akuntansi pertanggungjawaban
Manajemen ini mengasumsikan bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya mengonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual menyimpang secara substansional dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Untuk yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan. Untuk manajemen berdasarkan tujuan, akuntansi pertanggungjawaban memfasilitasi manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen berdasarkan pengendalian diri. Yang ketiga, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian organisasional ditingkatkan dengan penciptaan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Yang keempat adalah penerima tanggung jawab. Untuk penerima tanggung jawab ini, elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan para manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu yang seimbang dan kerelaan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Untuk ini maksudnya akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.